Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lulu Atul Fuad, biasanya dipanggil Ibu Lulu. Di sini Bu Lulu akan menemani belajar kalian. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 3 dengan subtema 2 dengan pembelajaran pertama. Nah, di sini Bu Lulu mempunyai video tentang wawancara. Nanti coba kalian amati dengan baik ya anak-anak. Videonya seperti berikut. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Misha Ramadhani dari kelas 4 SDN 1 Halimpu. Hari ini saya akan mengerjakan tugas wawancara. Narasumbernya Bapak Mukawan. Ya, ayo kita lanjut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Oh, maaf mengganggu Pak. Tete mau wawancara sebentar boleh nggak? Boleh. Pak, Tete bingung nih. Banyak yang bilang tentang COVID-19 dan virus corona. Tapi Tete nggak tahu nih, itu artinya apa ya COVID-19 dan virus corona itu? Oh, corona, COVID-19. Corona, COVID-19 itu sama. Karena COVID-19 itu kan singkatan dari corona, virus disease 19. Nah, 19 itu maknanya apa? Itu karena munculnya di tahun 2019. Berarti COVID-19, corona ya sama saja, bukan berbeda. Oh, jadi begitu. Virus corona itu sama COVID-19 itu jadi sama. Oh iya Pak, virus ini gimana ya bisa menyebar? Kan ada orang yang terinfeksi virus itu, jadi nanti orang sudah terinfeksi ketika batuk atau bersin, nah itu tetesan air liurnya itu nanti akan terbang ke orang yang ada di sekitarnya, jadi bisa melalui hidung ataupun bisa melalui mulut seperti itu. Pak, orang-orang yang terkena virus ini itu tanda-tandanya itu seperti apa ya gejalanya? Tanda-tandanya ya, tanda-tandanya orang yang kena virus itu, virus corona maksudnya, itu tuh demam, badannya demam teh, kemudian batuk, terus satu lagi sesak napas, pegal-pegal, dan tidak nafsu makan, itu tanda-tanda. Ya. Pak, supaya kita tidak tertular, caranya gimana nih? Supaya kita tidak ketularan corona ya. Ya, Yang pertama ya kita harus menjaga kesehatan, kebersihan. Salah satunya ya rajin mencuci tangan, menggunakan masker ya. Kalau ketemu dengan orang menggunakan masker. ya. Kemudian kita juga tidak mengunjungi negara-negara atau daerah-daerah yang sudah terkena wabah corona. Ya jangan coba-coba main ke sana. Kemudian juga kita tidak boleh ya atau menghindari hewan-hewan yang berpotensi menularkan corona. Pak, karena virus ini sudah berkembang di banyak tempat, emang udah ada vaksinnya? Vaksin obat atau vaksin buat corona maksudnya. Ya, Setahu papa mah belum dengar tuh, kayaknya belum ada deh, tapi masih dalam proses itu ya. Tapi kalau obat atau vaksinnya sampai detik ini pak belum dengar. Pak, sekarang tuh banyak banget tentang istilah-istilah seperti yang berkaitan dengan virus corona. Misalnya itu seperti ODP, PDP. Itu artinya apa ya? Oh iya, ada istilah ODP, PDP ya. Ya, Nah teh kalau ODP itu singkatan dari orang dalam pemantauan ya. Siapa saja orang-orang dalam pemantauan itu, artinya orang-orang yang berpotensi begitu, atau dalam artian berpotensi dicurigai barangkali ya terkena
membawa penyakit itu karena dia berasal atau baru pindah dari daerah yang terkena corona, tapi orang ini belum terkena corona, hanya dipantau. Itu jadi ODP itu orang dalam pemantauan. Nah, bagaimana dengan PDP? Kalau PDP itu pasien dalam pengawasan, artinya orang ini sudah sakit ya. Jadi orang ini sudah sakit dan ada dalam penanganan pihak rumah sakit. Seperti itu. Jadi gitu. Makasih ya Pak, udah diwawancara. Iya, sama-sama ya. Nah, makanya sekarang kita harus jaga kesehatan ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah teman-teman jangan berkegiatan di luar sana dulu, jangan main dulu, jangan reuni, karena virus ini masih menyebar di banyak tempat, karena belum juga ada vaksin. Jadi stay at home, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian tadi sudah mengamati video tentang wawancara. Dari video tadi terdapat informasi apa sih anak-anak? Ya betul, dari video tadi ada anak dengan seorang bapak sedang melakukan wawancara. Jadi wawancara itu apa sih anak-anak? Ya betul, wawancara itu kegiatan memperoleh informasi dari narasumber dengan melontarkan pertanyaan kepada narasumber dengan topik tertentu. Kalau dari video tadi, ada seorang anak sedang mewawancarai seorang bapak. Nah, dia sedang menanyakan sesuatu, itu namanya wawancara. Pada kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Pada kegiatan wawancara juga terdapat tahapan-tahapan ya anak-anak. Yang pertama ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksana, dan yang ketiga ada tahapan penyusunan hasil wawancara. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan ada 6 poin ya anak-anak. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga topik wawancara, dan keempat ada waktu dan tempat kejadian, yang kelima laporan hasil wawancara, dan yang keenam ada kesimpulan. Sebelum nanti kalian melakukan wawancara, nah alangkah baiknya kalian membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nanti daftar pertanyaannya bisa ditulis dan dikonsultasikan kepada Bu Lulu atau dikirimkan ke grup WhatsApp kelas terlebih dahulu ya. Nanti kalian di rumah melakukan kegiatan wawancara di lingkungan sekitar rumah, bisa dengan keluarga, bisa dengan tetangga, dan jangan lupa menggunakan bahasa yang santun. Kalau sudah melakukan kegiatan wawancara, nanti kalian menulis laporan hasil wawancara dengan memperhatikan topik-topik tertentu, ada kalimatnya, ada bahasanya, dan jangan lupa ada unsur-unsurnya. Nah, tadi Bu Lulu sudah menjelaskan dalam menyusun laporan ada sistematikanya. Yang pertama ada latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kejadian, laporan hasil wawancara, dan kesimpulan. Tugas dikumpulkan maksimal besok pagi. Jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Di sini Bu Lulu akan menanyakan sedikit tentang wawancara. Saat kita melakukan wawancara, kita sering menemuinya di mana anak-anak? Ya betul, sering kita temui di acara televisi, khususnya di berita. Beritanya ada di Liputan 6, ada pokoknya yang berita-berita yang live gitu ya. Nah, di sini Bu Lulu mempunyai video berita tentang penangkaran hewan. Nah, tugas kalian nanti mengamati dan diperhatikan dengan baik-baik. Videonya seperti berikut.
Penangkaran satwa di Bogor, Jawa Barat menjadi tempat perlindungan bagi hewan liar yang hampir punah. Konservasi hewan ini bertujuan untuk melindungi hewan liar dari ancaman perdagangan ilegal. Jeko, orang utan berusia 12 tahun ini diselamatkan dari kandang baja berukuran kecil dengan kondisi sakit dan kekurangan gizi. Meski kondisi Jeko kini telah membaik, namun Jeko tidak diperbolehkan lepas ke alam liar demi kelangsungan hidupnya. Tidak hanya Jeko, ada pula harimau Sumatera yang semakin langka. Semua penghuni di penangkaran satwa di Bogor, Jawa Barat ini merupakan hewan liar yang hampir punah. Di hutan seluas 1,3 hektar ini terdapat 80 hewan, 18 hewan primata, dan 30 burung, buaya, dan harimau. Animal Sanctuary Indonesia memberi rumah bagi hewan liar yang hampir punah. Atas dasar kepedulian terhadap satwa liar yang memang seperti yang kita ketahui bahwa satwa liar ini banyak sekali ancamannya terhadap satwa liar. Perdagangan ilegal, habitat yang berkurang. Bukan hanya merawat dan menyelamatkan satwa liar, para peneliti melakukan pengecekan rutin terhadap perilaku dan kesehatan hewan. Observasi perilaku, ada observasi lebih ke behavioral, ada ke intelijensia mereka, terus ada ke kesehatan. Penangkaran satwa ini merupakan contoh habitat alami untuk hewan liar. Tahun 2014, terjadi perdagangan hewan ilegal sebanyak 22 kasus dan tahun 2015 meningkat menjadi 37 kasus. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo melepas ratusan burung kicau di Istana Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ekosistem alam agar tetap baik. Namun aksi Presiden menuai kecaman pecinta hewan. Mereka menilai langkah Presiden justru membahayakan ekosistem hewan. Penangkaran satwa mungkin menjadi solusi untuk melindungi satwa liar dan punah. Nah, kalian tadi sudah mengamati video tentang penangkaran hewan ya anak-anak. Nah, dari video tadi terdapat penangkaran hewan atau penangkaran satwa. Penangkaran satwa tersebut dilakukan untuk melestarikan hewan yang hampir punah. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya itu tadi ada orangutan, ada harimau, ada buaya, dan lain-lain. Melestarikan hewan punah itu tujuannya apa, Bu? Agar ekosistemnya terjaga dan tidak menghilangkan spesies yang punah tersebut. Nah, di sini Bu Lulu mempunyai media gambar tentang hewan-hewan yang perlu dilestarikan atau hewan yang hampir punah ya anak-anak. Nah, di sini yang pertama ada orangutan Sumatera. Orangutan Sumatera ini asli dari daerah Sumatera ya anak-anak. Orangutan ini atau hewan ini sangat langka. Dan yang kedua ada badak bercula satu. Nih, badak bercula satu ini merupakan anggota famili Rhinocrothidae, merupakan satu dari 5 badak bercula satu yang masih ada. Nah, ini sangat langka ditemukan ya anak-anak. Dan yang ketiga ada harimau Sumatera. Harimau ini merupakan subspesies dari 1 dari 6 harimau yang masih ada di Indonesia, makanya sangat langka. Nah, itu merupakan contoh hewan yang perlu dilestarikan atau hewan yang hampir punah ya anak-anak, tapi masih banyak lagi. Ada burung cendrawasih, ada komodo, ada buaya, dan masih banyak lagi. Nanti kalian coba buka di LKS kalian. Nah, di sini Bu Lulu mempunyai tugas buat kalian, yaitu membuat tabel hewan dengan ciri-ciri hewan yang hampir punah dengan ciri-cirinya.
ciri-cirinya kok hampir punah itu kenapa. Nah kayak gitu. Paham anak-anak? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp kelas ya anak-anak, atau chat pribadi kepada Bu Lulu tentang tugas yang belum dipahami. Bu Lulu sudah mengirimkan bacaan tentang peristiwa alam terhadap kehidupan sosial. Coba kalian nanti dibaca di rumah dengan dibantu oleh orang tuanya atau kakaknya. Nah, nanti tugas kalian mencari dampak dari peristiwa alam tersebut. Peristiwa alam itu ada banyak sekali ya anak-anak. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir, dan ada kebakaran, dan masih banyak lagi. Di sini Bu Lulu mempunyai contoh peristiwa alam yaitu gempa bumi. Nah, ini di sini Bu Lulu membuat poster tentang gempa bumi. Nanti tugas kalian membuat poster tentang peristiwa alam sekreatif mungkin. Nanti hasilnya dibagikan ke grup WhatsApp kelas ya. Nah, di sini Bu Lulu akan mengulas tugas-tugas kalian tadi. Yang pertama, nanti kalian membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Yang kedua, kalian menyusun laporan wawancara setelah kalian melakukan wawancara. Yang ketiga, kalian menjelaskan cara melestarikan hewan langka itu seperti apa. Yang keempat, nanti kalian membuat tabel tentang ciri-ciri hewan yang hampir punah. Ciri-cirinya itu punah karena apa? Misal hewan orangutan itu ciri-cirinya punah itu karena apa? Dan yang kelima, nanti kalian dampak dari peristiwa alam itu seperti apa. Dan yang keenam, membuat poster sekreatif mungkin. Tugas dikumpulkan maksimal besok pagi. Bu Lulu tunggu. Dan sekian dari Bu Lulu. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung kepada Bu Lulu melalui chat pribadi atau ke grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Sekian dari Bu Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.